Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya mahasiswa Universitas Pamulang reguler C. NIM saya 17 10 10 508 512. Nomor absen saya 21. Saya kali ini akan membahas pertemuan 9 di mata kuliah Sumber Daya Manusia Internasional. Kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai hubungan industrial internasional. Hubungan industrial atau IR alternatif dikenal sebagai hubungan perburuan, menempati tempat penting dalam manajemen sumber daya manusia atau IHRM. IR adalah sistem di mana kegiatan kerja diatur, pengaturan di mana pemilik, manajer, dan staf organisasi datang bersama-sama untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Ini menyediakan untuk menempatkan standar dan promosi konsensus. Ada pemain kunci, yaitu 1. Karyawan. Karyawan yang mewakili oleh serikat, populer disebut serikat pekerja. Union berusaha untuk melindungi kepentingan pekerjaan di tempat kerja. Yang kedua, pengusaha. Perusahaan multinasional dan asosiasi mereka. Fungsi dari majikan dalam IR adalah untuk menempatkan standar karyawan, manajemen, sikap perilaku, dan kinerja, untuk mengatur syarat dan kondisi kerja, untuk bertindak dengan cara yang adil dan wajar terhadap semuanya. Ketiga, pemerintah dana bertindak sebagai majikan dan sebagai regulator. Sebagai majikan yang dominan, pemerintah set standar kerja dan praktek IR yang lain diharapkan untuk mengikuti. Sebagai regulator, pemerintah memberlakukan peraturan perundang-undangan, set up pengadilan, dan memberlakukan mereka demi meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Di sini ada hubungan perburuan dan IR berkaitan dengan 1. Perundingan bersama. 2. Manajemen peran serikat pekerja dan pemerintah. 3. Mesin untuk revolusi perselisihan industrial. 4. Keluhan individu dan kebijakan serta praktik disiplin. 5. Perundang-undangan ketenagakerjaan. Dan 6. Pelatihan hubungan industrial. Di sini ada 3 pendekatan yang populer untuk IR: kesatuan, kemajemukan, dan matriks. Poin pertama adalah kesatuan. Pendekatan kesatuan menekankan pada pertumbuhan orang, dan kedua, manajemen serta karyawan diharapkan untuk bekerja menuju keberhasilan. Pendekatan ini juga meyakinkan keberadaan serikat, pemerintah, dan pengadilan. Kedua, majemuk. Berangkat dari pendekatan kesatuan, itu merasakan organisasi sebagai koalisi kepentingan bersaing, di mana peran manajemen adalah untuk memediasi antara kelompok yang berbeda. Serikat pekerja sebagai wakil sah dari kepentingan karyawan. Stabilitas di IR sebagai produk konsensi dan kompromi antara manajemen dan serikat pekerja. Poin ketiga yaitu matriks. Fokus pada jenis masyarakat di mana ORG fungsi konflik bukan karena kepentingan bersaing dalam ORG atau organisasi, tetapi karena divisi dalam masyarakat atau kelas. Nah, di sini ada dampak globalisasi untuk IR. Globalisasi tampaknya memiliki dampak positif pada hubungan industrial dalam sebanyak jumlah pemogokan, penutupan, dan penghentian kerja telah menurun jauh melalui dunia. Skenario di India khas dari tren global. Sengketa di India pada tahun 2003 adalah 552 yang melibatkan 18,16 lakh pekerja dan mengakibatkan kerugian dari 30.260.000 men per hari, yang sesuai arah
Pada tahun 2006 adalah 97,1,6666 lakh dan 2,48 juta. Penurunan yang cukup sangat besar dalam jumlah perselisihan dan hilangnya manusia per hari. Negara-negara Eropa Timur memiliki yang terbaik hubungan industrialnya. Di sini saya menunjukkan kolom atau data. Anehnya, Italia, Spanyol, dan Islandia tidak beruntung karena mereka telah kehilangan lebih dari 200 kali hari lagi kerja per 1000 karyawan dari salah satu dari 5 negara tersebut. Nah, sini kita bisa melihat tabel atau data-data mengenai kasus di atas. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ini alasannya: 1. Sangat terdidik dan terampil tenaga kerja, sadar nilai dan kemampuan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi dalam kapasitas masing-masing. Poin kedua, lebih berkembang filosofi organisasinya yang memperlakukan karyawan sebagai aset dan pemegang stabil dalam mencapai tujuan organisasi. Poin ketiga, karyawan, kesejahteraan anak, manfaat dan perkuites membuat tempat kerja yang diinginkan nyaman selama jam kerja. Keempat, mendorong karyawan dalam mengelola proses organisasi melalui tim lintas budaya, pakan konstan dari karyawan untuk majikan dan sebaliknya. Poin kelima, kompensasi cukup disalurkan secara proporsional dengan kebijakan transparan yang sekeliwet. Dan keenam, meningkatkan penggunaan perangkat remunerasi seperti ESOPs, Employee Stock Option, dan berbagai keuntungan insentif rencana yang menanamkan rasa kepemilikan dalam organisasi. Social dumping, salah satu kekhawatiran yang terkait dengan pembentukan pasar tunggal Eropa atau SEM adalah dampaknya pada jobs. Pada alarm yang negara-negara anggota yang memiliki biaya jaminan sosial yang relatif rendah akan memiliki keunggulan kompetitif, dan bahwa perusahaan akan mencari negara-negara anggota yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah. Kenapa? Karena kontra alam adalah bahwa negara-negara dengan tenaga kerja murah akan meningkatkan tenaga kerja sehingga merugikan daya saing mereka. Dan ada dua masalah hubungan kerja di sini, yaitu 1. Gerakan pekerja dari satu daerah ke daerah lain dan efeknya pada tingkat lapangan kerja. Poin kedua adalah solidaritas serikat pekerja untuk mencegah pekerja di suatu wilayah dan dari menerima pemotongan gaji dan investasi dengan mengorbankan pekerja di wilayah lain. Oke, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.